wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya. Shadaqallah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Haja Inayah SPDM-nya, rekan-rekan guru hebat semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ke ruangan ini. Ini adalah kali kedua ya. Kali kedua kami mengundang rekan-rekan semua di sini dalam rangka pengibasan modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, baiklah acara kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Inayah. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru penggerak Ibu Lela dan juga Ibu 06 yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Saya akan melanjutkan ya. Kita langsung ke materi. Pada hari ini saya mengundang ibu-ibu semua untuk mengikuti kegiatan pengibasan materi budaya positif di sekolah kita. Ya, yang lalu saya sudah pernah juga mengibaskan materi tentang apa ya Bu dulu Bu? Iya, tentang itu, tapi filosofi Ki Hajar Dewantara, juga misi guru penggerak. Yang sekarang kami diberi tugas untuk menyebarkan materi yang telah kami pelajari pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Tepuk tangannya dong. Ya. Sebelum memulai materi, boleh ya ice breaking sebentar ya. Saya tidak pakai mic karena susah kalau pakai mic. Ini apa? Beda di sini juga nggak apa-apa. Kita olahraga sebentar, ya. Olahraga sebentar, olahraganya aja. Nggak usah pakai sepatu cat. Tangan kanan di atas, tunjuk. Tangan kiri ke atas. Iya.
Tapi dalam hitungan ketiga kita pindah, ya. Iya. Ini sebenarnya udah pernah ibu lakukan sama murid-murid ibu. Tapi sekarang ibu gurunya yang saya suruh ya. Mulai ya, konsentrasi. 1, 2, pindah. Lagi, konsentrasi. 1, 2, pindah. Lagi, ayo lagi bisa kok. 1, 2, pindah. Pindah. Pindah, pindah, pindah. Lagi pindah, pindah ya. Kalau ini lebih ringan nih, lebih gampang itu Bu Haji, biar Bu Haji bisa. Biar nggak merasa itu dia. Nah sekarang bawa tangan di kepala. Ya. Udah mulai merasa rendah diri. Ya, tangan kanan di kepala, tangan kirinya di bawah. Gini Bu Haji ya. Ya, kiri di bawah. 1, 2, pindah. Oh gini ya? 1, 2, pindah. Pindah. Pindah, pindah, pindah. Udah. Sekarang ibu kita seperti ini banyak pikiran. Bigos nggak mau, bigos nggak apa-apa. Dimaklum bigos. Terima kasih ya Bu. Itu apa? Itu adalah seperti yang kita sering ikut pelatihan ya kan? Itu namanya apa? Kemarin waktu iya sering game. Namanya game point waktu pelatihan game point namanya apa? Brain game ya, atau senam otak ya, untuk melatih konsentrasi dari anak didik kita ya. Baik. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Pada hari ini saya ingin ingin mengimbaskan materi budaya positif yang dalam konsep utama budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu, Ibu-ibu pernah pernah mendengar kalimat ini nggak? Sudah familiar atau bagaimana? Ada yang udah, ada yang belum ya. Iya. Karena kan dalam kurikulum Merdeka Belajar kalau kita ikut pelatihan itu pasti sama Bu sebenarnya materinya. Ya. Saya juga sebenarnya sama. Ada yang pernah mendengar, ada yang tidak. Dan pernah mendengar ini ketika waktu masuk dalam PGP gitu. Berikutnya, nah yang pertama apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu bentuk pembiasaan melalui perilaku yang bernilai positif. Itu namanya budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik, kita hanya nanti Ibu, teman-teman cuma bilang setuju atau tidak setuju aja. Ya. Di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak? Ya, Coba tulis di situ. Setuju atau tidak? Tidak, ada yang tidak, ada yang setuju. Ya tidak apa-apa, ya. Ini hanya itu aja ya pertanyaan. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Iya Bu Nuri, setuju atau tidak setuju? Ini satu aja. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, coba sekarang saya minta pendapatnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi
bilang tidak setuju. Bu Yaya coba Bu Yaya buka pendapatnya. Nggak apa-apa. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau hukuman kan apa ya, punishment bener ya. Kita kadang memikirkan hukuman itu sesuatu yang ya seperti menghukum ya gitu. Jadi menurut saya hukuman tidak terlalu efektif untuk dapat mendisiplinkan anak. Akan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, hukuman tidak dapat tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Betul ya, dalam budaya positif ternyata hukuman itu tidak efektif ya. Gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin pada anak? Tadi Bu Nuri ya? Coba Bu Nuri. Ya, coba. Kira-kira setuju apa tidak setuju tadi jawabannya? Setuju apa tidak, Bu? Karena ada kata positifnya ya. Ya? Kalau positifnya enggak. Ya, kata positifnya baik ya Bu ya. Ya, membersihkan. Tapi membersihkan halaman kalau iya, tapi di sini ada pemberian hukuman gitu. Jadi sebenarnya seperti itu juga dalam budaya positif itu tidak baik gitu. Iya, walaupun itu membersihkan lingkungan sekolah. Dan nanti hasilnya kan akan baik kan, jadi bersih lingkungannya. Tapi dalam budaya positif itu ternyata tidak baik, ya tidak efektif. Iya, tidak setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Nah, setuju ya, karena kalau biasanya, coba Bu Alin setuju banget kayaknya. Iya, saya setuju itu memberi penghargaan misalnya dalam bentuk nggak harus misalnya benda, penghargaan ketika dia maju, dia nilai bagus, kita beri pujian misalnya, wah bagus, hebat, kamu sudah hafalannya sudah bagus, sudah selesai nih 10. Dan yang saya sudah alami itu ketika saya seperti itu, besok anak-anaknya langsung saya mau. Maka kadang kalau memang kita lagi ada kelebihan uang, nggak apa-apa lah sekali-kali benda ya, saya berikan penggaris atau pensil, itu memotivasi banget buat anak-anak menghafal lagi gitu. Yang udah saya alami seperti itu. Ya baik, terima kasih Mbak Lin. Jadi Bu Alin setuju sekali dengan adanya penghargaan ya, diberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi. Ya baik, itu hanya penjajakan aja ya Bu ya. Nah untuk berikutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita kan kebanyakan sekarang ini sama, saya juga di kelas itu pasti dengan anak secara klasikal aja kan ya. Jadi memandang anak itu sama semua. Tapi dalam budaya positif harusnya kita harus melakukan ini diferensiasi. Apa itu? Yaitu melihat karakter dari setiap anak didik kita. Jadi jangan disamaratakan gitu. Ya, agar kenapa? Karena kan setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Ya, tanpa kita sadari mereka itu sebenarnya potensinya banyak. Ya, tapi karena kita kebiasaan kita itu secara klasikal begitu menyamaratakan, jadi kita kurang mampu melihat daripada apa tadi itu kemampuan anak-anak kita, ya, gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih hafal kan profil pelajar Pancasila? Apa? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
kita pada yang dalam kurikulum Merdeka itu sekarang seperti itu. Harus mewujudkan pelajar profil Pancasila. Nah, disiplin positif ya. Apa itu disiplin? Ada yang coba Bu, kira-kira apa ya disiplin itu? Patuh pada aturan. Patuh pada aturan. Ada lagi? Sama ya? Ya, di sini juga sama. Disiplin positif itu adalah dalam budaya kita, disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, gitu. Jadi disiplin itu jadi ada kaitannya tidak nyaman gitu. Siswa jadi tidak nyaman dengan disiplin itu. Iya, karena banyak aturan ya, gitu. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus punya tujuan. Tujuan kita sebagai pendidik adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, padahal tujuan kita ya sebagai pendidik itu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut, diri kita sendiri, ya. Kemudian kalau ekstrinsik itu adalah bukan dari dirinya sendiri, ya, bukan dari dirinya sendiri. Itu mungkin aja tadi karena adanya tadi tuh sama Bu Alin dikasih penghargaan. Ya, terus disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dalam budaya positif memberikan penghargaan itu kurang efektif dari iya. Tapi nanti ada saatnya di mana kita boleh, maksudnya kita nggak boleh memberikan penghargaan kepada anak. Tentunya kita harus dong memberikan penghargaan, tapi bagaimana gitu caranya? Setelah dia memiliki disiplin positif, tentunya dalam budaya positif itu, kenapa sih anak harus memiliki budaya positif? Dalam budaya positif itu dia harus apa? Anak didik itu bukan anak didik tadi ya, manusia ya, semua orang itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu adalah untuk pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa ya? Ya misalnya dia butuh apa Bu? Ya butuh makan, minum, tempat tinggal, pakaian, atau sandang, pangan, papan ya? Ya, itu adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia apa lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita melihat anak didik kita suka ada yang kayak caper gitu ya, cari perhatian ya sama kita, sama temennya, ya kan, sama guru lain yang bukan, iya, sering kita lihat. Tapi ternyata kita harus jeli melihat. Mungkin saja anak itu belum memiliki kebutuhan dasar yang nomor 2 itu. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kan suka guru gitu ya, guru gitu kayak yang pengen akrab sama kita gitu ya. Gitu. Ya mungkin itu tadi mereka itu masih butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan penguasaan. Di kelas kita itu suka banyak yang anak pintar kan ya, anak pintar. Tapi anak pintar ada juga yang pintar tapi dia kayaknya merasa karena gue pintar gitu kan, suka nggak mau nurut dengan kita. Ya, iya, cuma gitu ya. Malah kadang pokoknya nggak mau nurutin guru gitu. Ya, dia pengennya itu menang sendirilah gitu. Nah itu mungkin di situ kita ya mungkin di situ kita harus melihat dia butuh itu ada kebutuhan dia untuk dewasa. Curhat. Iya Bu, emang benar. Ini curhat. Saya curhat. Kita kan tadi kan saling berkolaborasi ya. Curhat. Udah pinter ya.
Gitu. Kelas Bu Yaya ternyata ada tuh, ya. Nah, kelas Bu Ana juga ada ya. Iya, merasa kita jadi nggak mau gitu sesuai dengan aturan yang kita terapkan gitu. Nah terus butuh kebebasan juga mereka, kebebasan. Ada juga ya pelajaran matematika dia pengennya main. Iya, ya mau menggampangkan itu mungkin dia butuh kebebasan. Ya mungkin saja di rumahnya itu terkekang, jadi dia meluapkannya di sekolah gitu. Nah ini juga yang terakhir adalah kesenangan. Sebenarnya gambar dulu tiap hari. Iya. Tapi kita bagaimana ya kalau kayak gitu? Kadang ada satu sisi ya kita merasa kok anak itu memang sukanya menggambar. Katanya kalau dalam kita pelatihan itu dipersilakan untuk ya udah silakan aja. Kalau memang dia bisa gambar gitu. Tapi harusnya iya, gambarnya kan harus terarah juga ya. Harusnya gambarnya itu sesuai dengan materi yang sedang kita terapkan. Jadi gambarnya itu sesuai dengan materi yang sedang kita jalani. Misalnya gitu. Jadi kita harus arahkan juga gitu. Jadi tugas kita adalah membantu mereka agar supaya kebutuhan dasar dari anak tersebut bisa terpenuhi. Gitu. Itu menurut budaya positif. Murid saya ternyata ada yang sehari-harinya hobinya gambar. Itu kalau saya mengajar, dia seolah-olah nggak tertarik pelajaran yang kita sampaikan. Kadang saya merasa, oh ini anak kayaknya nggak menanggapi gitu. Bahkan saya pikir ini anak senang apa masih enggak sama kita gitu yang ngajar gitu. Pada saat saya mengajar guru teh belajarnya di begini aja, ternyata pas dia lagi gambar, itu terus gambar. Iya. Itu aja gambar. Akhirnya saya berpikir, ini anak apa ya? Nah, betul waktu itu ada pertemuan bagi raport, saya keturunan orang tuanya, kita ceritakan, gambarkan. Iya Bu, memang itu hobinya menggambar. Jadi sehari-harinya di rumah, di kamar sendirian di atas, itu nggak mau diganggu dari pagi sampai sore. Kalau mau dipanggil makan nggak turun. Itu di rumah gambar aja. Sampai seperti itu. Iya. Jadi keseringan menyendiri, hanya dia menggambar. Tapi bagus ya Bu, gambar. Bagus, ya. Ya kita kalau ada siswa yang seperti itu mungkin tugas kita ya mengarahkan ya. Tetap harus dikasih pengertian juga ya. Kalau terus-terusan menggambar juga nanti jadi ketinggalan loh, nggak tahu pelajarannya apa. Akhirnya sekarang gini, kalau pelajaran kita kan ada bawa ada gambar. Iya. Kamu ke depan. Oh iya, bisa begitu Bu. Jadi dikasih materi yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Gambarin ini ya. Iya. Ke depan. Nah itu jadi dia merasa senang kalau kayak gitu. Nah, itu udah mulai dia ada Iya. pelajaran. Kebutuhan dia jadi terpenuhi dengan Bu Ana mempersilakan anak tersebut panggil, kemudian suruh gambar di depan. Ya. Oh hebat nih, guru bagian 06 sudah melaksanakan budaya positif semua. Ya, baik ya. Jadi, nah setelah dia sudah memiliki budaya positif, di situ akan timbul motivasi. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, apa sih motivasi itu? Motivasi ada merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, dalam motivasi itu ada dua yang tadi sudah disebutkan, yaitu motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Sama juga eksternal dengan internal, sama ya Bu. Ya. Nah, di sini ada satu contoh ya. Yang termasuk dalam motivasi eksternal, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kalau misalnya masih melakukan sesuatunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan saja atau menghindari supaya tidak dihukum, itu termasuk dari motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia kan ada rasa takut ya. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan itu? Pasti nanti saya akan dihukum nih sama Bu Guru, ya kan? Iya, misalnya tidak mengerjakan PR. Anaknya, saya mau ngerjain PR, saya takut nanti pasti diomelin sama Bu Guru. Nah, berarti itu masih dia
memiliki motivasinya bukannya intrinsik tapi ekstrinsik, ya. Terus lagi motivasi selanjutnya contohnya adalah mendapatkan imbalan ini, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Itu berarti anak tersebut masih memiliki motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, saya mau menghafal perkalian biar nanti saya dapat coklat dari guru, dapat pensil dari guru, gitu. Iya. Jadi itu bukan dari kesadaran dirinya, ya, tapi karena ada iming-iming atau imbalan, ya, gitu. Nah, yang bagusnya yang mana? Yang bagusnya ya ini, yang motivasi internal, ya, motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia sudah datang dari dirinya sendiri, apa yang dilakukan itu? Artinya dia bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, ya, gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia akan termotivasi, ya kan? Akan termotivasi. Oh ya, kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya akan menjadi lebih pintar. Saya akan menjadi lebih bisa lagi. Saya akan rajin belajar, misalnya begitu, ya, gitu. Jadi dalam motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bagusan yang mana tadi, Bu? Bagusan yang intrinsik tentunya, dari kesadaran anak itu sendiri. Tadi kan sudah ya, jadi dalam disiplin dispositif itu ada namanya identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Karena ada hukuman, ya. Tadi kan katanya memberikan hukuman dengan cara membersihkan halaman sekolah, ya. Ternyata itu bukan budaya positif, karena ada hukuman di dalamnya. Kenapa sih gagal? Karena dihukum. Biasanya kalau anak itu dihukum, rasanya apa? Sakit, ya, menyakitkan untuk anak yang dihukum tersebut. Kemudian pasti ada rasa tidak nyaman karena dihukum. Kemudian kalau dia dihukum, pasti ada rasa apa, Bu? Ada rasa takut, benar nggak sih? Ya, benar ya. Kadang tidak semua anak yang melanggar peraturan itu anak yang baru atau nakal, ya. Kadang dia cuma sebentar aja nih, dia lupa misalnya, kena razia misalnya, ya, gitu. Jadi ada rasa takut untuk anak tersebut. Nah, kemudian hukuman itu memaksa apa? Kadang kan kita suka interogasi anak tuh. Ayo, Dani, Pika, dari sini. Tadi kamu lihat nggak siapa yang ambil uang di meja bu guru misalnya gitu, ya? Kan? Jadi itu memaksa, suruh mengaku, ya kan? Jadi hukuman itu memaksa, itu membuat anak jadi rasa takut, ya. Terusnya, jadi karena dia takut, ya, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya dia nggak jujur, ya kan? Nah, kemudian murid juga akan menjadi karena dihukum tadi, ya tadi misalnya dia baru sekali itu aja melakukan kesalahan lalu dihukum, dia bisa jadi akan menjadi rendah diri, gitu, malu karena hukuman. Nah, ini juga sama yang sebelahnya, ya, yang termasuk identitas gagal juga penghargaan. Termasuk dalam konsep budaya positif, penghargaan itu termasuk identitas gagal. Nah, kenapa? Karena betul ya yang dikatakan Bu Yaya tadi bahwa penghargaan itu tidak efektif. Karena anak melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan imbalan saja. Kemudian bisa merusak hubungan atau sifat iri. Kadang kan kayak di kelas saya pernah waktu itu saya melakukan, Bu, yang dapat nilai bagus ulangan saya kasih tuh waper atau apa gitu, ya. Ada yang banyak banget karena dia nilainya 100 semua jadi banyak. Yang lainnya ya dia mulu Bu yang dapat, saya enggak. Jadi itu ada rasa iri, ya, ada rasa iri pada teman yang lainnya. Dan dia berusaha, saya mau dia gitu. Dia kan kemarin dapat waper itu karena nyontek aja jadi nilai 100, ya kan? Jadi itu jadi merusak hubungan.
ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya, mematikan kreativitas. Biasanya kalau anak yang hanya mendapatkan imbalan, dia mau melakukan sesuatu itu hanya karena imbalan aja. Kalau misalnya tidak ada hadiahnya, dia nggak mau dia melakukannya. Jadi tidak mau berkreasi lagi karena nggak ada imbalannya, ya, tidak ada penghargaannya. Kemudian mengurangi motivasi intensif, ya tadi itu. Jadi timbulnya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena tadi dapat hadiah, gitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa memilah-milah lah bagaimana ya, gitu, agar bisa berjalan dengan baik semuanya. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Ya, ada konsekuensi, ya. Tapi kalau konsekuensi itu, ya pengaruhnya itu hanya jangka pendek. Kadang kan bisa gini di kelas, numpahin air misalnya. Ya, kalau dia numpahin air, konsekuensinya harus apa? Ngepel, ya kan? Tapi ketika itu doang, ketika dia misalnya bukan dia yang menumpahkan air, dia mau tidak? Enggak, ya kan? Atau piket juga, piket kelas. Nggak mau, piket kelas pun demikian, ya kan? Kalau jatahnya piket, ya dia mau kan ngerjain. Tapi kalau misalnya dia bukan piket, nggak akan mau dia disuruh bersihin, buang sampah sedikit pun nggak mau. Itu hanya konsekuensi, ya. Terusnya stimulus dan respon. Apa itu? Stimulus maksudnya ya ketika dia Dika, kamu numpahin air ya? Ya Bu, ya udah. Ya Bu, ayo dipel ya, nanti saya ambil kain pel gitu kan. Pasti langsung begitu ya. Jadi direspon sama dia. Ketika kita menstimulus anak yang tadi melakukan kesalahan, dia langsung merespon. Itu konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan. Betul nggak? Ya kan takut, karena konsekuensi kalau dia tidak punya PR, dia besok akan dihukum sama guru. Jadi konsekuensinya sudah ada perjanjian kalau konsekuensi itu, ya. Kemudian murid kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Contoh tadi misalnya dia menumpahkan air temannya, guru aku disuruh langsung ngepel aja. Padahal aku kan mau minta maaf dulu misalnya sama temannya, jadi dia tidak bisa memenuhi kesalahannya lagi gitu, ya. Harusnya saya minta maaf dulu baru saya pel gitu. Karena buru-buru kan gurunya langsung menstimulus dan merespon, jadi langsung emang nggak banget. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi itu ada namanya teori kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Caranya ada. Caranya susah Bu, membangkitkan kesadaran dari diri sendiri. Harus yang lain dari diri sendiri, ya harus itu biar biasanya. Nah tadi ya, tadi kan kita kan susah ya untuk memberikan bagaimana penghargaan itu kita berikan gitu. Padahal kan kita harusnya juga kan memberikan penghargaan juga kepada anak. Boleh kita memberikan penghargaan, tapi caranya apresiasi itu dengan cara apa? Pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau misalnya anak itu berprestasi di kelas atau misalnya sedang diskusi dia bagus gitu, kita ajak bicara aja, tapi tidak di depan kelas bersama-sama. Ambil anaknya dengan santai aja, kita kasih tahu, kamu tadi pintar banget, bagus gitu, kamu tadi bagus banget gitu kan, lagi diskusi gitu kan ya. Guru seneng deh jawaban kamu itu penuh dengan kamu wawasannya banyak banget, kamu banyak baca ya, hebat, terusin ya bacanya gitu. Iya, iya, jadi jangan di depan teman yang lain, karena tadi kan takut menimbulkan rasa iri. Iya. Kemudian pengakuannya secara pribadi, jadi tadi khusus kita ajak anak itu, ya, khusus dan secara pribadi sendiri aja, ya. Terus beri pengakuan kepada semua murid.
bergantian. Jangan anak itu aja yang dikasih penghargaan. Sekelas kita panggil satu-satu, kasih lah, ajak ngobrol gitu ya. Pasti kan setiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Pernah lah dia pernah melakukan kebaikan sekali aja kan, pernah pasti. Walaupun anaknya ya kan, gitu. Ya. Pasti bangga kan anak-anak ya, iya kita bilang aja nggak apa-apa. Tapi kita juga berikannya harus secara konsisten, terus menerus, jangan sehari doang besok lupa. Konsisten ya, iya. Ya satu hari ini, sekarang anak ini, besok kita gantian, iya. Jangan Bu, nanti nggak cukup waktu kita, iya. Kan kita juga perlu mengajar ya, iya. Dan jadi itu fokus pada prosesnya. Jadi fokus pada proses aja, bukan pada tindakan. Kalau proses itu cara kita untuk memperbaiki anak tersebut. Kalau tindakan berarti dengan hukuman gitu. Ya, jadi fokusnya pada prosesnya, bukan pada tindakannya. Intinya hanya berubah cara ya. Iya, merubah cara. Nah, ini kan judulnya penyebaran ya, penyebaran. Ngasih rewardnya jadi yang dipanggil. Ada yang coba. Kayak Ya, coba sekarang nih, itu ada pertanyaan. Kelihatan nggak? Saya bacain ya. Itu ada hukuman atau konsekuensi. Nggak kelihatan ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Coba tulis itu Bu, ditulis di kertas. Iya, jawabnya di kertas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tulis. Nomor 1 berarti hukuman. Terus nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hebat banget. Ini udah kelihatan sering latihannya nih. Mengikuti pelatihan di kurikulum Merdeka Belajar. Bener nggak Bot? Kamu rajin ikut pelatihan ya Bot? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian, nggak boleh dibuka-buka. Mungkin di sekolahnya itu harus buka sepatu. Karena tidak pakai sepatu hitam, dia pakainya warna putih atau merah gitu. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dan sekarang kita cek ya, kira-kira yang jawaban kita tadi itu sesuai apa enggak? Ya, nomor 1 apa? Hukuman, betul, 100. Yang kedua, hukuman, 100 lagi. Yang ketiga hukuman, 100 lagi. Yang keempat konsekuensi, boleh, betul. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang terakhir konsekuensi. Betul semua Bu? Betul? Hebat. Hah? Yang terakhir? Hukuman. Oh, yang terakhir salah berarti ya? Kurang tepat, bukan salah. Kurang tepat. Di situ terlihat konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Mungkin guru PJOK-nya itu sudah memiliki kegiatan
Kita lanjut. Nah, ini ya konsep pendekatan itu, ya. Restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Ya, menurut ahli. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya itu kalau kita melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian melakukan restitusi itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Kemudian sebagai tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, ya, motivasi intrinsik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Apa sih yang dilakukan? Kenapa dia melakukan itu? Gitu. Karena kamu tentu tahu kan? Gitu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita dalam restitusi itu jika ada anak melakukan kesalahan, kita ini tanyakan aja gitu. Kenapa? Misalnya kamu nggak ngerjain PR misalnya, kamu nggak ngerjain PR, ya bu pasti gitu ya. Kenapa kamu ngerjain PR? Oh, bukan kamu aja kok ya nggak ngerjain PR, tidak mengerjakan PR gitu kan. Teman kamu juga kan pernah tidak mengerjakan PR. Tapi tentu kamu ada alasannya kan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR gitu. Iya, jadi kita harus tahu juga alasan dia kenapa tidak mengerjakan PR. Tapi harus dari dirinya sendiri ya yang keluar gitu. Nanti kan secara tidak langsung kalau kalimat kita seperti itu dia akan jawab, oh iya saya kemarin pergi bu, misalnya gitu ya. Lupa. Oh berarti kamu kalau tidak mengerjakan PR itu melanggar yang kita enggak gitu kan. Iya bu, penyakit mas apa yang kamu langgar gitu. Jadi dia yang menjawab. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan aja, ya. Nah, kalau kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya, gitu. Seperti itu ya bu ya. Nanti ada. Ya, ini yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer, ya. Ada silakan nanti kita lihat. Saya nggak perlu menjelaskan ya, nanti di sini ada videonya ya, videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam program Disiplin Positif Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali saja. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Sekali berapa ibu absen? Ini kamu sudah sering ngomong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu bilang. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi yang terasa besar berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan membuat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada saja. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu ya Bu ya. Tadi gambaran dari contoh 5 posisi kontrol. Kira-kira yang suka kita lakukan yang mana Bu? Gak ada. Hah? Gak ada ya? Gak ada. Ngomel itu juga enggak juga. Gak juga. Nomor 2 juga kayaknya enggak juga. Coba sekarang ditulis dulu, ntar biar ke depan kasih pendapatnya. Tapi harus dipilih. Kira-kira yang Ibu pernah lakukan dari 5 posisi kontrol tadi yang mana? Tulis banget. Buat saya belum dari yang terlambat. Ada salah satu orang. Saya nggak ada. Tapi sebelum lagu anak, emaknya udah WA. Ya, kamu Iya. mau apa? Jadi terlambatnya bukan karena anak ya, karena orang tuanya lagi banyak Iya. Anak saya terlambat. Ya kan? Coba lihat ke depan, lihat sini. Bapak saya. Gak apa-apa, kasih pendapat aja. Ya. Dari 5 posisi kontrol tadi, kalau misalnya memang tidak ada nggak apa-apa. Ya. Dari 5 posisi kontrol resepsi ini, kira-kira yang pernah Bu Yayat lakukan itu dalam posisi yang mana? Sini aja, biar mukanya kelihatan. Ya, jadi seperti kata Bu Ana ya, kita juga memang belum menjadi guru yang ideal. Tapi kalau dari posisi 5 posisi kontrol restitusi tadi, penghukum insya Allah kita enggak ya, enggak. Kemudian pembuat rasa bersalah, mungkin jadi kayak ada perpaduan gitu Lela. Jadi kadang kita juga seperti manajer, misalnya kamu kenapa terlambat misalnya. Ibu saya semalam waktu Piala Dunia memang ya nggak terlambat sekali, tapi memang terlambat 1 menit, teman-temannya udah baris gitu. Saya bilang kenapa terlambat? Karena saya nonton bola. Jangan nonton, penting kita tetap kasih masukan, jangan nonton bola, bangun tidurnya, jangan terlalu malam, sore gitu. Jadi kadang kita seperti pemantau, kalau saya ada yang terlambat cuma kita tanyakan kenapa terlambat sebagainya, tapi kemudian juga ada kalanya kita setengah manajer, yaitu misalnya mengingatkan biar dia tidak terlambat lagi, biar dia tidak kesiangan lagi bangunnya. Gitu aja Bu Lela. Jadi ibaratnya mungkin nggak bukan manajer yang ideal, tapi ya kadang kita menggabungkan antara manajer dan pemantau. Terima kasih Bu Yayat pendapatnya. Ya ternyata tanpa kita sadari yang dikatakan itu benar. Sebenarnya kita sudah melakukan restitusi di dalam kelas kita sebenarnya. Cuman kita melakukan restitusinya itu ya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam budaya positif yang pernah dikenalkan. Ya kan? Selama ini kan kita sudah tanya juga kalau iya sebagai manajer kita iya, tapi kita melakukan restitusinya tidak sesuai aturan gitu ya. Ya kan? Iya. Campuran. Kadang manajer, kadang juga pemantau. Teman juga, ya kan? Tapi kalau penghukum kita rata-rata tidak ya, karena memang di sini sudah selalu melakukan sudah berbudaya positif yang baik di sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Apa sih keyakinan kelas itu?
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan. Kata-katanya itu adalah keyakinan, yakin. Ya. Ini ada pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita kalau mau pakai, kadang kan demi apa? Untuk perjalanan. untuk keselamatan di perjalanan. Biar nggak ditilang. Terus, nah kalau misalnya tadi untuk keselamatan, berarti itu kita yakin atau kita karena konsekuensi? Yakin. Kalau tadi karena ditilang, berarti konsekuensi ya di dalamnya. Nah terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Tidak tertular penyakit. Konsekuensinya ya. Tidak tertular penyakit. Berarti itu yakin atau karena konsekuensi? Konsekuensinya Ya. Kalau misalnya dengan sendirinya kita kalau mau pergi ya, pasti kita kan kalau helm saya memang tidak. Kalau masker pasti kita pakai. Untuk apa? Untuk supaya tidak ada debu ya. Tapi kan tidak disuruh sama orang. Itu udah motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Berarti itu adalah merupakan keyakinan. Jadi keyakinan itu mestinya begitu. Datangnya atau timbulnya dari diri kita sendiri tanpa dari dorongan orang lain. Itu namanya keyakinan. Nah, di kelas kita sebaiknya kita budayakan jangan bilang peraturan, tapi pakai keyakinan. Kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas ya. Sebelum ini saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 6B ya. Saya ajak pertama membuat keyakinan itu bukan dari kita yang menentukan. Kalau peraturan kan sudah ditulis kita printin sama Hesti ya. Tata tertib sekolah udah ada tuh tinggal gitu kan. Nah, kalau keyakinan kelas ini datangnya dari anak-anak itu sendiri gitu. Jadi pertama kita memberikan pengarahan dulu, kemudian anak-anak setelah memahami, kemudian mereka kita perintahkan untuk menuliskan satu nilai kebajikan yang dia ingin ada dalam kelas tersebut gitu. Jadi disebutnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang baik ya gitu. Apa sih yang ingin yang ada di lingkungan kelas kita dituliskan sama mereka? Bebas terserah. Setiap anak menyumbangkan satu nilai kebajikan. Setelah itu, setelah sudah dituliskan, ditempelkan. Tempelkan, ditulis kalau nggak ada kertas pakai tulis papan tulis gitu ya. Setiap anak ditulis, semuanya tulis gitu. Setelah ditulis kita lihat lagi. Apakah ada nilai-nilai kebajikan yang sama? Kalau misalnya ada yang sama, nanti kita gabungkan jadi satu. Nah, setelah itu kita pilih ya. Ini sedang memilih sebenarnya dari nilai kebajikan menjadi nilai keyakinan kelas. Setelah sudah terpilih, kita sepakati. Nah, sudah dapat. Ada berapa kita hitung? Oh, ternyata anak kelas 6 ini inginnya belajarnya seperti ini. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu. Ada yang begitu di kelas saya. Terusnya ada juga kalau berantem kita selesaikan dengan kepala dingin gitu bilangnya. Jangan bawa-bawa orang tua. Ada yang begitu. Nggak apa-apa, biarkan saja. Tidak boleh mencontek, itu udah biasa begitu. Dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalau sudah kita sepakati, maka akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, kalau sudah seperti itu, jika ada yang melanggar, maka kita tinggal membacakan aja keyakinan kelas yang ada, gitu. Jadi kita tidak perlu lagi ngomelin anak tersebut. Jangan berisik, gitu misalnya. Gak usah, ayo baca lagi keyakinan kelasnya apa. Ingatkan kembali. Oh iya, gitu. Jadi memang, tapi itu juga tidak serta-merta langsung bisa merubah siswa kita ya dengan keyakinan tersebut. Perlu konsekuensi dan konsisten ya, serta secara terus-menerus ya. Nah, setelah itu disimpanlah di kelas. Tadi saya mau bawa tapi lupa. Hah? Enggak, maksudnya yang saya udah buat tadi mau dibawa tapi saya lupa bawanya.
Ya itu fotonya aja, ya seperti itu. Nanti silakan ibu-ibu ya, boleh mencoba di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas dengan anak-anak muridnya. Anak kelas 1 juga bisa, kelas 2 juga bisa kan? Bisa lah, ya. Dengan bahasa mereka sendiri, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Nanti dicoba ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan SD Bahagia 06 yang sudah bagus menjadi semakin lebih bagus lagi. Dan kedepannya selalu budaya positifnya selalu terjaga dengan baik. Sekarang kan sudah ada, kita tinggal menambahkan saja agar menjadi lebih baik lagi, ya, gitu. Nah, ini segitiga restitusi, ya. Bagaimana cara merestitusi anak yang membuat kesalahan? Ini pertama ada namanya validasi tindakan yang salah. Pertama menstabilkan identitas dulu. Ya. Merestitusi murid kita, pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Dalam menstabilkan identitas itu adalah itu untuk membuat anak merasa gagal, anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan dulu anak tersebut dengan ucapannya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah kok, gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau misalnya ya kita tanya gitu, tapi dengan bahasa kita ya Bu ya, dengan bahasa kita sendiri. Tanya gitu, bukan kamu aja kok, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini gitu. Ya itu namanya menstabilkan identitas. Dia udah ketakutan, kita stabilkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi, bukan kebutuhan nih, validasi tindakan, maksudnya salah ketik ya. Validasi tindakan. Dalam validasi tindakan itu adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Itu kita bisa berucap, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Kamu pasti juga punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu juga pasti tahu ada alasannya kan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, gitu ya. Coba diungkapkan sama Bu Guru. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berucap, apa nilai yang keyakinan apa yang kamu langgar kalau kamu tidak mengerjakan PR gitu. Bagaimana kamu memperbaikinya untuk kedepannya supaya lebih baik, kayak gitu. Tapi dengan bahasa kita sendiri aja, gitu ya. Ya, baik. Kayaknya tidak perlu ditayangkan ini. Ini sebenarnya ada penayangan sih, penayangan video. Ini contoh ya, contoh saya yang pernah waktu itu repot sendiri. Iya, saya repot sendiri ngajak anak-anak ke depan. Restitusi murid kita, pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Dalam menstabilkan identitas itu adalah itu untuk membuat anak merasa gagal, anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan dulu anak tersebut dengan ucapannya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah kok, gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau misalnya ya kita tanya gitu, tapi dengan bahasa kita ya Bu ya, dengan bahasa kita sendiri. Tanya gitu, bukan kamu aja kok, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini gitu. Ya itu namanya menstabilkan identitas. Dia udah ketakutan, kita stabilkan gitu. Ya. Kemudian
Yang kedua adalah validasi, bukan kebutuhan nih, validasi tindakan, maksudnya salah ketik ya. Validasi tindakan. Dalam validasi tindakan itu adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Itu kita bisa berucap, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Kamu pasti juga punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu juga pasti tahu ada alasannya kan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, gitu ya. Coba diungkapkan sama Bu Guru. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berucap, apa nilai yang kita, keyakinan apa yang kamu langgar kalau kamu tidak mengerjakan PR gitu. Bagaimana kamu memperbaikinya untuk kedepannya supaya lebih baik, kayak gitu. Tapi dengan bahasa kita sendiri aja, gitu ya. Ya, baik. Kayaknya tidak perlu ditayangkan ini. Ini sebenarnya ada penayangan sih, penayangan video. Ini contoh ya, contoh saya yang pernah waktu itu repot sendiri. Iya, saya repot sendiri ngajak anak-anak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Inayah SPDMM, Kepala Sekolah SDN Bahagia 06. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada tim fasilitator dan PP guru penggerak. Alhamdulillah di SD kami ada 2 orang yang menjadi guru penggerak, dan alhamdulillah juga kemarin sudah melaksanakan pengimbasan kepada teman-teman guru yang ada di SDN Bahagia 06. Saya sangat bangga kepada 2 guru yang menjadi guru penggerak di SD kami, dan alhamdulillah mereka sangat antusias yang melaksanakan guru penggerak, dan juga teman-teman yang ada di SDN Bahagia 06 juga mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman yang sekarang sudah menjadi guru penggerak ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sekolah kami tambah maju dengan adanya guru penggerak di SD ini. Barangkali saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan guru penggerak yang ada di SD kami bisa lulus 100%. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Dewi Puspitasari. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh rekan kami, saya merasa banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan, dan saya bisa membantu saya bisa merefleksi setiap pembelajaran yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya. Dan semoga pengimbasan ini banyak memberikan motivasi untuk kita semua guru-guru yang ada di SD Bahagia 06 ini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Yuk, biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini adalah hari pertama kamu masuk sekolah kan? Ya. Nah, untuk lebih baiknya, sekarang Bu Guru ingin meminta kalian untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan yang akan kalian tuliskan, ya. Nanti dari nilai-nilai kebajikan itu kamu tempel di sana, kemudian nanti kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita
gabungkan menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, ada yang tahu nggak nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai positif, pinter, bagus, ya. Nilai kebajikan, nilai positif atau nilai-nilai yang baik. Nah, kamu tuliskan ya, apa yang akan kalian inginkan di kelas kita ini seperti apa nantinya kamu tulisin. Nanti itu nilai kebajikan itu akan kita gabungkan yang mirip-mirip akan guru gabungkan jadi satu menjadi keyakinan kelas kita. Siap semuanya? Ya. Siap ya? Ya. Silakan kalian tuliskan nanti di sini ya. Bu guru bagikan. Kamu boleh request mau warna apa boleh? Warna putih? Nggak ada. Ya, anak-anak sedang menuliskan nilai-nilai kebajikan yang akan diinginkan menjadi keyakinan di kelas 6D. Ya. Oh iya, kamu nulis apa tuh? Apa? Tidak mengobrol saat belajar. Tidak mengobrol saat belajar. Nih, Arfa apa? Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Oh, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Nih apa nih kamu nih? Tidak boleh bercanda saat belajar nih. Oh, jika sedang belajar tidak boleh berisik ya. Nih? Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak mengobrol. Wah, sama ya. Nih. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau tidak cari yang lain. Yang lain nggak apa-apa, digeser satu-satu. Nanti pilihnya yang kedua, nah ya terus. Di sebelahnya kalau nggak sama sebelahnya. Nah, kalau nggak sama di sebelahnya, ya. Terus cepat. Yang sama-sama tadi banyak. Sebelahnya lagi. Kamu tempel dia bawahnya. Jadikan satu. Nah, gitu.
Terus. Ayo. Anissa boleh pilih yang lain. Udah langsung ditempel saya. Oke. Kebajikannya udah kita jadikan satu, ya. Ini ada tidak boleh mengejek teman, ya. Terusnya tidak boleh berkelahi dalam kelas, ini juga sama. Tidak boleh berkelahi tiket di hari yang sudah ditentukan datang tepat waktu. Banyak banget ini, Dinda. Ada 3 nilai kebajikan yang dituliskan, ya. Tapi sama dia tidak boleh berkelahi, ya. Terusnya tidak boleh tidak mengobrol saat belajar. Nah, terus ada lagi belajar dengan tertib, mendengarkan bu guru, datang tepat waktu, tidak berkelahi dengan teman, tidak sesuai dengan jadwal. Wah, ini rombongan nih, Vera, ya. Terus mendengarkan penjelasan bu guru. Terusnya belajar dengan tertib, ya sama itu berarti ya. Ini ada Hairullah itu datang tepat waktu. Kemudian sama nih Rayaka juga datang tepat waktu. Berarti kalau yang nggak boleh telat ya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Ya, ada berapa tuh? Ada tuh 2, 3, 4 orang. Tidak boleh buang sampah di kolong meja, sama. Jadi bukan tempatnya. Kalau di kolong meja bukan tempat sampah. Terusnya tidak boleh bercanda saat belajar. Nah, tuh ada 2 orang. Tidak boleh, ya kabur. Tidak boleh ngobrol saat belajar, sama ya. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda. Tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan piket. Nah, ini kan kebanyakan kalian kalau ada teman yang piket, diinjak-injak ya. Nah, sekarang ada yang inginnya tidak mau diganggu ketika piket, ya. Biarkan bersih dulu, nanti baru kamu masuk, gitu ya. Terusnya piket tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, ya sama. Terusnya stay tune aja. Kalau ada masalah selesaikan dengan kepala dingin. Apalagi bawa orang tua. Nah, nih, ini berarti kalau ada masalah katanya selesaikan dengan kepala dingin, jangan pakai berantem ya. Terutama karena kalian udah kelas 6 ini udah besar, udah ngerti ya. Jadi jangan bawa orang tua, selesaikan di kelas dengan bu guru tentunya ya. Lanjutnya Aliza Rahud, belajar tidak saling menyontek ya. Barade memakai air secukupnya saat sedang digunakan. Kadang-kadang kalian suka mainin air ya? Oh, suka mainin air. Jangan dimainin airnya ya, karena kan hemat energi ya. Ya, masih jatuh terus. Kemudian sedang belajar tidak boleh berisik. Kayaknya tadi sama nih harus ini. Tidak ngobrol yang mana tadi ya? Tidak ngobrol. Nah ini nih sama nih di sini. Tidak ngobrol saat belajar nih sama. Digabung di sini. Lanjutnya sama nih tidak mau ngobrol. Ya. Ini harus memakai seragam sesuai harinya. Emang ada yang gak seragamnya nggak sesuai hari ini? Ya, oke. Kita sudah dapat ada berapa nilai kebajikan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nilai kebajikan yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kalian nih menjalankan ini semuanya ya, sesuai dengan yang kalian sudah tuliskan. Ingat, menjalankannya itu harus timbul dari motivasi diri sendiri. Namanya motivasi intrinsik, bukan karena disuruh lagi sama guru ya. Kalian jalankan ini, berarti kelas ini ketika belajar harus tertib ya. Ketika belajar nggak saling nyontek,
ketika ada masalah tidak saling dikeluarkannya atau diselesaikannya dengan kepala dingin, ya. Kemudian nggak boleh bawa-bawa orang tua. Selesaikan di sini di kelas sama bu guru, ya. Dan terusnya harus sesuai harinya pakai seragam, ya. Buang sampah nggak boleh sembarangan, ya. Harus di tempatnya. Kalau ada yang piket tidak boleh diganggu. Biarkan yang piket melaksanakan tugasnya dengan baik dulu, ya. Kemudian tidak membuang-buang air, nggak boleh boros air, ya, harus hemat air, ya, gitu. Terusnya, ya, ketika belajar nggak boleh ngobrol, ya, tidak boleh ngejek teman nih, tuh, nggak boleh ngejek teman. Jadi semuanya mudah-mudahan kelas ini akan menjadi kelas 6D ini akan menjadi kelas yang aman, nyaman, tentram. Murid-muridnya akan menjadi murid yang budiman, berbudi pekerti yang baik, dan juga menjadi murid-murid yang cerdas, ya, dan kreatif tentunya. Oke? Siap semuanya? Ya. Ayo berkreasi untuk membuatnya. Kamu udah? Mana? Oh, kamu nggak kebagian ya nulis ya? Bareng berarti sama teman-temannya. Dan tulisannya kan bagus tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Ayu Nur Klaudia dari kelas 6D. Setelah dibuatnya keyakinan kelas, saya merasa ada sedikit perubahan, yaitu kelas menjadi tidak terlalu ramai ketika belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.